Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 19 menikah lagi dengan Tuan Muda Lin. Billy melirik sekilas ke arah Rocky. Melihat Rocky menggeleng pelan kepalanya, ia pun tertawa membalas, Anda akan tahu jika saatnya telah tiba. Aku pergi terlebih dahulu. Jaga dirimu, Nona Dewi. Aku tidak boleh menerima JDIT ini. Dewi baru saja ingin mengembalikannya, tapi Billy telah keluar dari halaman. Halaman menjadi hening, semua orang memandang ke arah Dewi dan Rocky. Rocky mengangkat bahunya dan berkata, aku sudah bilang bahwa aku tidak mencuri JDIT ini. Mike memandang Rocky geram sambil berkata, apakah kamu tidak dengar bahwa tuan muda keluarga Lin menyukai Dewi? Dan kamu masih membantunya untuk memberikan hadiah, bahkan masih begitu sampah saat dirinya diselingkuhi. Aku sungguh kagum kepadamu, dasar sampah. Rocky menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Keluarga Liu benar-benar buta akan kondisi dan memiliki pandangan yang terbatas. Billy telah mengucapkan semuanya begitu jelas. Tuan Muda Lin, apakah kalian semua tidak menyadari bahwa aku adalah Tuan Muda Lin yang ia katakan? Mungkin kalian keluarga Liu terlalu meremehkanku, lubuk hati kalian tidak mau menerima bahwa aku adalah Tuan Muda Lin itu. Sudahlah. Kalau begitu, aku boleh pelan-pelan bermain dengan kalian. Saat ini, anggota keluarga Liu sudah mulai muncul pikiran licik. Christy tiba-tiba merasa ini merupakan kesempatan yang baik. Tuan muda keluarga Lin Kota Wasa Sukadewi, ini merupakan sebuah keberuntungan yang tidak mudah diperoleh. Jika mereka bisa mendapatkannya, keluarga Liu mungkin saja bisa menjadi keluarga besar pertama di kota Gopo. Saat itu, apa itu keluarga Wang dan Fresco? Bahkan tidak sebanding dengan keluarga Lin. Mengingat ini, Christy langsung mengganti wajah yang terukir senyuman inisiatif menarik tangan Dewi dan bertanya kepadanya penuh perhatian. Dewi, sejak kapan kamu kenal dengan tuan muda keluarga Lin Kota Wasa? Hal yang begitu besar, mengapa kamu tidak pernah memberitahu nenek? Dewi juga merasa sangat jijik kepada tindakan menjilat neneknya ini, tapi mulutnya masih mengatakan yang sebenarnya dengan hormat. Nenek, aku sungguh tidak kenal tuan muda keluarga Lin Kota Wasa. Tidak kenal. Christy terkekeh dan berkata, tidak kenal, lalu mengapa si Billy itu harus susah-susah mengirim hadiah untuk sepupumu? Bahkan ia juga memberikan outfit Ichi JDIT yang begitu mahal untukmu. Setelah itu, Christy menghela nafas dengan matanya yang memerah berkata, semua salah nenek mengajukan permintaan yang terlalu tegas kepadamu, dan juga kurang perhatian kepadamu, sehingga kamu merasa sedikit asing dengan nenek. Tapi kamu jangan khawatir, kamu selalu menjadi cucu perempuan kesayangan nenek merupakan buah hati nenek. Mia yang di samping langsung berkata kasar di dalam hati setelah mendengar ucapannya. Nenek hebat sekali dalam memihak. Saat dirinya mendapatkan Fresco, neneknya juga menarik tangannya dan mengatakan kata-kata yang sama kepadanya. Saat itu, neneknya bilang Kak Dewi sangat tidak berguna, buta dan menemukan orang sampah yang seperti Rocky, sayang sekali dengan paras cantiknya. Tapi siapa sangka neneknya langsung menjilat setelah mendengar Dewi memiliki hubungan tidak jelas dengan keluarga Lin Kota Wasa. Neneknya sudah begitu tua tapi tingkah lakunya membuat orang merasa jijik. Dewi juga mengerti tujuan Christy yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia lagi-lagi menjelaskannya. Nenek, aku sungguh tidak tahu siapa itu Tuan Muda Lin. Sungguh maaf sudah membuat Anda kecewa. Christy mengerutkan dahinya, lalu memanggil Jenny berkata, menantuku yang baik, kamu harus mengajar Dewi dengan baik. Betapa banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Lin Kota Wasa. Ada kesempatan yang begitu baik, jadi jangan kesal lagi kepadaku apalagi menggunakan masa depan sendiri untuk bercanda. Setelah itu, ia melirik ke arah Rocky dan berkata dengan cuek, Unteka Dewi, pilihan yang terbaik adalah segera cerai dengan sampah itu, lalu menikah ke keluarga Lin Kota Wasa. Saat itu, ia bisa menjadi nyonya muda keluarga besar, dan keluarga Liu kita juga bisa ikut berkembang, sehingga membawa keuntungan bagi semuanya.
Bukankah ini saling menguntungkan? Orang-orang di halaman pun menjadi semangat. Jika Dewi bisa menikah ke keluarga Lin Kotawasa, maka mereka semua tidak perlu bekerja begitu keras. Mike juga tidak tahan tertawa, berkata, "Aduh, jika Dewi bisa menikah dengan Tuan Muda Lin, maka keluarga kita juga bisa melepaskan diri dari Rocky sampah ini." Sembari berbicara ia pun menoleh ke arah Rocky tertawa bertanya, "Rocky, apakah rasanya diselingkuhi itu seru?" Hahaha. Rocky tertawa tipis dan berkata, "Kak Mike, kalaupun aku diselingkuhi, setidaknya aku juga pernah mendapatkan Dewi. Sedangkan kamu, aku dengar kamu ingin sekali menjadi menantu keluarga Wang, tapi mereka sama sekali tidak menganggapmu. Kalau begini, Kak Mike lebih payah dariku." Mendengar ini, wajah Mike langsung memerah, bagai ekornya terinjak. Masalah ini selalu menjadi bahan untuk menertawakan dirinya. Saat Mia baru bersama dengan Fresco, Mike kenal adik Fresco melalui Fresco. Saat itu, ia ingin semakin mempererat hubungan antar keluarganya dengan keluarga Wang. Ia pun berusaha mengejar adik Fresco, tapi adik Fresco sama sekali tidak menganggapnya, bahkan sudah menolaknya banyak kali. Adik Fresco merasa Mike tidak berkemampuan. Mike pun bilang dirinya mau menikah ke pihak keluarga Wang, bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya rela membiarkan anaknya menanggung marga Wang. Meskipun dirinya sudah mengatakan itu, tapi keluarga Wang tetap tidak menganggapnya, bahkan mereka bilang ke orang-orang bahwa ia tidak berkemampuan dan ingin menikahi anaknya. Hingga sekarang, Mike masih saja menjadi lelucon masyarakat kota Gopo. Mendengar Rocky yang berani-beraninya menyindirnya, Mike pun memakinya. "Dasar sampah. Berani-beraninya kamu menyaut. Aku akan merobek mulutmu." Setelah itu, Mike pun berlangkah maju ingin menyerang. Dewi berdiri di hadapan Rocky, sambil memandang Mike kesal, berkata, "Majulah kalau kamu berani menyentuh suamiku." Kristi pun omel di saat ini. "Berhenti. Ada apa harus teriak seperti ini? Bagaimana kalau Dewi terkejut? Apakah kamu bisa menanggungnya jika Tuan Muda Lin menyalahkanmu?" Melihat neneknya yang bisa-bisanya mengomel dirinya, Mike seketika tidak berani asal bertingkah, lalu mundur ke belakang beberapa langkah. Melihat Dewi yang menjadi tokoh utama dalam acara pertunangannya, Mia pun sangat kesal, lalu membuka mulut menyindir. "Bagus sih jika Kak Dewi bisa nikah dengan Tuan Muda keluarga Lin. Tapi gawatlah kalau ia dibuang setelah dipermainkan Tuan Muda Lin." Kata-katanya ini membuat semua orang di tempat mengerutkan dahinya. Saat ini, Mia lanjut berkata lagi, "Coba kalian semua pikirkan. Dengan status yang ia miliki, jika Tuan Muda Lin sungguh menyukai Kak Dewi, apakah keluarganya memperbolehkan ia untuk menikah Kak Dewi? Kurasa kalian semua jelas tahu dengan kondisi keluarga kita. Kita jauh beda dengan mereka, jadi untuk hal ini, kupikir jika Kak Dewi memberikan dirinya kepada Tuan Muda Lin pasti akan berakhir tidak memperoleh apapun. Bukankah saat itu keluarga kita akan menjadi lelucon orang-orang?" Mia sungguh tidak ingin melihat Dewi bersama dengan Tuan Muda keluarga Lin Kotawasa. Ia hanya ingin Dewi hidup bersama Rocky sampah itu untuk selama hidupnya. Seperti ini, dirinya akan menjadi anak perempuan keluarga Liu yang paling berguna, selamanya bisa mengalahkan Dewi. Kristi saat ini terkejut, tiba-tiba juga merasa benar atas apa yang dikatakan Mia. Pernikahan itu paling menganggap status sosial dan kekayaan yang sama penting. Tapi perbedaan kedua keluarga sangatlah jauh, sudah ditakdirkan akan sulit menghasilkan sesuatu. Dewi merasa geram terhadap sindiran Mia. Ia pun langsung berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Mia. Aku pasti tidak akan cerai dengan kakak iparmu, menikah dengan orang lain, jadi kamu boleh menjalani hidup dengan tenang." Mendengar ucapan ini, hati Kristi marah besar. Dasar anak yang tidak berguna. Awalnya ia masih berpikir, kalaupun tidak bisa menikah dengan Tuan Muda Lin, setidaknya bisa meraup sedikit keuntungan dengan menjadi pacar Tuan Muda Lin. Tapi siapa sangka anak ini bisa-bisanya masih ingin bersama dengan Rocky si sampah, menjadi wanita yang suci, benar-benar tak ada obat bisa menolongnya. Ia menarik kembali tingkah menjiat Dewi tadi dan berkata dengan kesal, "Semua kejadian hari ini disebabkan kalian satu keluarga.
Keluarga Liu kita ini sangat bersih, entah mengapa ada cucu perempuan yang sepertimu, bisa-bisanya menggoda pria lain di luar meskipun dirinya sudah menikah. Jika rumor ini tersebar keluar, bukankah sangat mempermalukan keluarga Liu? Aku bukan menantu sampah, bab 20 seharusnya Tuan Muda Lin tidak menolak. Di saat Kristi berkata panjang lebar untuk menyindir Dewi, ia sendiri juga sedang melampiaskan amarah Billy tadi. Dewi merasa sedih, mengangkat kepala dan ingin menjelaskan. Tapi sebelum ia membuka mulut, Andrew selaku ayahnya langsung menariknya dan tertawa berkata, "Sungguh maaf ibu, kita akan segera pulang sekarang." Ia ingin sekali cepat pergi dari acara seperti ini, lagi pula tidak ada satupun orang yang menganggap keluarganya. Keluarganya semakin lama berada di sini, semakin dipermalukan mereka. Wajah Jenny kurang enak dilihat. Mendengar omelan Kristi, hatinya sungguh merasa sedih. Kristi mendengus pelan dan berkata, "Cepat pergilah agar aku tidak pusing." Mike masih saja marah. Mia pun mendekatinya dan bertanya dengan suara pelan, "Kakak baik-baik saja kan? Sampah itu memang paling hebat berbicara." Entah juga apa yang dilakukan Dewi, sehingga dirinya bisa kenal dengan keluarga Lin Kotawasa, tapi sampah itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Meskipun dirinya diselingkuhi, tapi dirinya tidak malu, bahkan semakin bangga. Mike menggertak gigi berkata, suatu saat harga diri keluarga Liu akan hilang di tangan mereka. Mia juga sangat marah. Awalnya hari ini adalah acara pertunangannya, di mana dirinya bisa menunjukkan dirinya, tapi setelah dikacaukan seperti ini, semua pusat perhatiannya pun direbut habis oleh Dewi. Suatu hari aku akan memberi ajaran kepada sampah itu. Mike bergumam geram, lalu berlangkah besar ke dalam rumah. Kalau Rocky ini tidak tersinggung meskipun dirinya diselingkuhi, maka ia boleh membantunya untuk menyebar luas rumor tersebut agar semua orang tahu bahwa Dewi selingkuh dan lihat betapa tebal mukanya itu. Rocky dan Dewi baru saja keluar dari rumah keluarga Liu, Dewi pun tidak tahan untuk menegur. "Rocky, mengapa kamu harus banyak bertengkar dengan Mike?" Rocky membalasnya santai. "Aku juga tidak mengatakan apapun, hanya menceritakan beberapa kenyataan." Dewi berkata dengan geram. "Mike ada kenal banyak orang tidak benar di luar sana. Kamu sekarang membongkar semua ini di hadapan banyak orang, apakah kamu tidak takut ia akan datang membalas dendam?" "Tak apa-apa." Rocky bergumam santai. Ia tidak akan bisa membuat onar besar. Dewi tidak tahan untuk bertanya lagi. "Lalu bagaimana untuk masalah tuan muda keluarga Lin? Ia yang menitipkan JDIT ini kepadamu untukku." Rocky ingin sekali memberitahunya bahwa ia sendiri adalah tuan muda keluarga Lin Kotawasa. Tapi setelah mengingat dirinya masih ada perjodohan dengan keluarga Su Kotawasa, ia pun merasa lebih baik jangan membiarkan Dewi mengetahuinya. Tunggu ia sendiri berhasil melewati masalah perjodohan dengan keluarga Su, ia baru menjelaskan asal-usul masalah ini kepadanya. Ia percaya bahwa Dewi akan mengerti dirinya saat itu. Oleh karena itu, ia pun asal berkata, "Untuk Tuan Muda Lin, sebenarnya aku juga kurang tahu. Tadi si Billy itu yang memberikan JDIT itu kepadaku, agar aku memberikannya kepadamu. Aku juga tidak tahu siapa Tuan Muda Lin ini." "Benarkah?" "Benar." Dewi menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Kamu ini mungkin saja diperalatkan, jadi sendiri pun juga tidak tahu." Rocky memberitahunya, lalu berkata dengan tak berdaya, "Mungkin ya." Dewi pun mengingatkannya, "Lain kali jangan asal ambil barang orang asing. Maupun diberikan kepada orang lain, kamu juga tidak boleh menerimanya. Apakah kamu mengerti?" Rocky langsung membalasnya, "Mengerti." Dewi pun menghela nafas lega. Awalnya ia kira Rocky tahu Tuan Muda Lin ingin memberikan hadiah kepada dirinya, dan masih membantunya untuk memberikan hadiah kepadanya. Lagi pula Rocky itu suaminya. Jika ada pria lain yang mau mengejar dirinya dan ia masih membantu memberi hadiah kepadanya, maka hal ini membuktikan bahwa ia tidak begitu mencintai dirinya. Jadi hatinya merasa agak sedih, merasa cinta Rocky kepadanya sudah mulai bergoyah. Bahkan dirinya berpikir, jangan-jangan di dalam hati Rocky, dirinya tidak lagi begitu penting. Tapi setelah mendengar penjelasannya, Dewi baru menyadari bahwa suami bodohnya ini diperalat orang lain.
Begini juga baik. Meskipun agak bodoh, tapi setidaknya membuat hatinya agak membaik. Tiba di rumah, Jenny pun langsung duduk di sofa, menahan marah. Ia menarik Andrew dan berkata dengan tidak senang. Lihatlah Rocky yang begitu sampah, benar-benar tidak berbakat. Aku sungguh tidak mengerti dengan pikiran ayah, harus menjodohkan anak kita dengan sampah itu. Andrew pun mengeluh kepada Rocky, Rocky, lihatlah keluarga kita sekarang. Tidak perlu bahas hutang kita yang begitu banyak, bahkan kita hanya memiliki tunai yang sebanyak puluhan juta. Kamu juga tidak boleh terus berdiam di rumah. Pekerjaan yang dikatakan Tuan Fresco tadi, aku rasa kamu boleh memikirkannya, setidaknya bisa membantu biaya hidup keluarga. Menantu kita ini sangatlah hebat, bagaimana mungkin menganggap Tuan Fresco? Jenny menyindir sekali, dan menatap Rocky tidak puas. Sendiri tidak berbakat dan masih tidak tahu untuk meraih kesempatan, entah juga siapa yang memberimu keangkuhan seperti itu. Dewi tidak enak mendengarnya, lalu memotong pembicaraan berkata, Ibu, sudahlah jika ia tidak ingin pergi. Bukankah hanya lebih satu orang yang makan? Aku masih mampu membiayainya. Mendengar ini, Jenny pun semakin kesal, lalu mulai mengoceh anaknya. Kita harus membiayainya berapa lama? Kamu bisa membiayainya sementara, apakah kamu bisa membiayai ia untuk selamanya? Awalnya Rocky tidak ingin menantang ayah ibu mertuanya. Sekarang melihat Dewi yang diomel, ia pun langsung berkata, Ayah, ibu, jangan marah lagi. Aku akan segera menemukan pekerjaan. Sudahlah, pekerjaan apa lagi yang bisa kamu peroleh? Dewi juga tidak banyak berharap kepadanya. Ia pun berkata, kamu juga susah untuk melakukan pekerjaan rumah. Kita juga termasuk ada pembagian kerja. Seperti ini juga baik kok. Jenny masih ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung diberhentikan Andrew dengan tatapan, sehingga dirinya hanya bisa menelan kata-katanya kembali. Anaknya bisa-bisanya menikahi sampah yang sepertinya. Dibanding dengan Fresco yang kaya dan berkuasa di acara pertunangan tadi, Jenny sungguh merasa sedih, kesal dengan nasibnya yang buruk, serta merasa kasihan dengan kepahitan yang diterima anaknya. Jenny menghela nafas, menarik Dewi dan berkata, Dewi, datanglah ke kamar. Ibu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dewi mengangguk dan berjalan ke dalam kamar bersama ibunya. Jenny menilai Dewi dari atas hingga bawah, menghela nafas berkata, orang-orang bilang anakku adalah wanita tercantik pertama di kota Gopo. Memang benar, maupun kamu menikah dengan orang yang tidak berguna, tapi kamu masih saja begitu cantik. Dewi seketika kehilangan kata-kata, lalu langsung masuk topik bertanya. Ibu, sebenarnya apa yang ingin ibu katakan? Dewi, ibu merasa tidak pantas untukmu. Kamu begitu cantik, memiliki pendidikan yang tinggi. Menikah dengan Rocky yang tidak berguna akan mencelakaimu selamanya. Hari ini aku dan ayahmu dihina seperti itu di acara pertunangan, kamu sendiri juga melihatnya. Kita tak apa-apa jika direndahkan seperti itu, tapi kamu juga ikut terlibat. Menurutmu, semua ini salah siapa? Dewi juga kurang enak mendengarnya. Ia pun menghibur berkata, tak apa-apa ibu. Hari-hari masih panjang, semuanya akan membaik. Ada apa yang baik? Ada apa baiknya kamu menikah dengan sampah itu? Jenny mengelap air matanya, lalu berkata dengan geram. Semua salah kakekmu. Padahal ia sudah meninggal, tapi harus meninggalkan orang yang sepertinya untukmu. Dirimu sungguh kasihan. Dewi pernah mendengar ibu mengomel kakeknya yang sudah meninggal. Ia pun berkata, Ibu, Rocky akan mendapatkan pekerjaan. Ibu jangan buru-buru. Pekerjaan apa yang bisa ia dapatkan? Ia hanyalah sampah. Jenny mendengus pelan, tiba-tiba menatap anaknya tertawa. Ia pun berkata seperti ingin mencari tahu sesuatu. Dewi, ibu sudah pernah mengalami banyak hal. Kamu sudah menikah lama dengan Rocky, seharusnya kamu belum pernah memberikan keperawanan kepadanya kan? Wajah Dewi seketika memerah. Apa yang ibu katakan? Jenny tertawa, lalu berkata, kamu beritahu ibu, sebenarnya bagaimana dirimu kenal dengan tuan muda keluarga Lin? Aku sudah bilang, aku memang tidak kenal tuan muda keluarga Lin. Merekalah yang salah paham. Bagaimana mungkin kamu tidak kenal?
Outfit Ichi Jadeite itu seharga 26 miliar, bagaimana mungkin ia memberimu hadiah semahal itu jika kalian tidak memiliki hubungan apapun? Jenny berkata sambil menarik tangan anaknya. Jika kamu dan Tuan Muda Lin saling menyukai, maka ibulah yang paling mendukungmu untuk cerai dengan sampah itu. Meskipun kamu menikah untuk kedua kalinya, tapi kamu masih perawan, ibu percaya Tuan Muda Lin tidak akan menolak. Aku bukan menantu sampah, bab 21 menolak cerai. Ibu, apa yang sedang ibu katakan? Dewi benar-benar tak berdaya dan menegaskan ibu juga tidak lihat bagaimana status keluarga Lin di kota Wasa, 10.000 keluarga Liu juga tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga Lin bisa tertarik denganku? Jenny berkata dengan penuh kebenaran, kamu begitu cantik, bukankah normal jika ia tertarik padamu? Jika kamu tidak enak menceraikan Rocky, ibu yang akan memberitahunya. Aku tak percaya si sampah itu berani menolaknya. Ibu, aku tidak akan cerai dengan Rocky. Dewi berhenti sejenak dan berkata dengan serius, di detik aku setuju untuk menikah dengan Rocky, aku juga telah berpikir baik untuk hidup selamanya dengannya. Bahkan jika ia tidak mampu, aku juga bisa membayar biaya kehidupannya. Selama beberapa tahun ia di rumah kita, ia bekerja keras tanpa mengeluh, bahkan tidak mengelak saat dipukul ataupun dimarah. Ia juga sangat baik kepadaku. Jika bercerai dengannya saat ini, aku tidak dapat melakukannya. Sebenarnya, Dewi juga bukan tidak tahu, jika ia bisa menjalin hubungan dengan Tuan Muda Lin, keluarganya sendiri mungkin saja menjadi sukses. Namun, ia tetap tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Mia, semua pikirannya digunakan untuk mendekati orang kaya. Salahkan saja dirinya sendiri yang sama seperti Rocky, tidak berambisi dan juga tidak ada kemampuan. Sebenarnya setelah hidup lama dengan Rocky, dalam hatinya pun telah terima keberadaan Rocky sebagai suaminya. Oleh karena itu, ia juga tidak dapat menerima orang lain untuk menggantikan keberadaannya. Jenny pun merasa kesal, kamu ini mengapa begitu keras kepala? Aku sudah mengatakannya dengan jelas, mengapa kamu masih tidak mengerti? Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan seumur hidupmu bersama dengannya? Dewi tersenyum sambil berkata dengan serius, ibu, jalan ini masih panjang. Siapa tahu di masa depan ia bisa sukses membangun karirnya dan kita pun tidak akan direndahkan lagi. Mustahil sekali jika ia sukses membangun karirnya sendiri. Jenny kesal dan berdiri, lalu berbalik badan dan membuka pintu kamar tidur. Begitu pintu kamar tidur terbuka, ia pun kebetulan melihat seseorang. Jenny tercengang sesaat lalu mendengus dingin dan berkata dengan sinis, dasar sampah, bukannya pergi menyiapkan makanan, malah datang ke sini untuk menguping. Rocky, apakah kamu mendengar semuanya? Dewi tidak menyangka bahwa Rocky berdiri di depan pintu, seketika ekspresi wajahnya pun menjadi canggung. Jenny tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, jika kamu mendengarnya, maka tahu diri sedikit untuk cepat bercerai dengan Dewi. Jangan menyusahkannya lagi. Setelah berkata, Jenny pun melambaikan tangannya dan pergi ke ruang tamu. Melihat ibu mertuanya yang pergi, Rocky pun melihat sekilas ke arah Dewi dengan tatapannya yang terlihat serius dan sedikit rumit berkata, Dewi, terima kasih atas kesetiaanmu. Dewi menghela nafas dan berkata, sudah semestinya kok sebagai sepasang suami istri. Rocky berkata sambil tertawa, memang istriku yang terbaik. Tenang saja, dikala nanti akulah yang akan melindungimu, tak akan ada orang yang bisa menghinamu. Setelah berkata, Rocky pun berbalik badan dan berjalan ke dapur. Melihat sosoknya dari belakang, Dewi pun diam-diam menghela nafas, tidak percaya dengan kata-kata Rocky, dan hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Setelah mengalami kegaduhan di pertunangan Mia, keluarga Liu pun menjadi sedikit tenang. Penyebab ketenangan itu dikarenakan perusahaan lokal terkemuka yaitu perusahaan Weiho sedang mempersiapkan sebuah proyek desain terbaru, dan keluarga Liu sedang berusaha untuk memperolehnya. Proyek ini adalah sebuah pusat perbelanjaan besar yang diinvestasi dan dibangun oleh perusahaan Weiho. Tahap proyek awalnya sudah mau selesai, tinggal tahap terakhir berupa desain interior. Awalnya proyek ini telah diam-diam ditetapkan untuk seseorang oleh Dono selaku ketua direktur sebelumnya.
Tetapi setelah Lian menjabat sebagai ketua direktur baru, ia pun siap untuk mengumumkan seluruhnya dengan adil dan terbuka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan tender secara resmi. Dengan kata lain, siapa yang memiliki proposal terbaik, maka ialah orang yang berhak memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dalam proyek ini. Riel Group seperti melihat sebuah harapan. Awalnya mereka ingin memanfaatkan hubungannya dengan keluarga Fresco untuk berasosiasi dengan perusahaan WHO. Tetapi perusahaan WHO membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Fresco dan sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Christie pun berkata bagi siapa yang bisa memperoleh proyek ini, maka ialah orang yang boleh mendapatkan posisi kepala inspektur desain di Riel Group. Seketika Dewi mendapat harapan untuk memutar balik situasi. Oleh karena itu, ia pun mulai fokus terhadap karirnya dan tiap hari menghabiskan waktunya hingga malam hari untuk mengubah prarancangan bangunan. Melihat ini, Rocky pun merasa sangat kasihan. Terkadang ia bahkan ingin langsung memberitahunya untuk tidak perlu bekerja begitu keras. Dewi bisa langsung mencari Lian dan ia pun akan memberi semua kesempatan untuk bekerja sama kepadanya. Namun mengingat bahwa Dewi adalah tipe wanita kuat yang tidak suka mengandalkan orang lain, ia pun melupakan pikiran itu. Tetapi ia juga tidak berencana untuk membiarkannya, apa yang ia pikirkan adalah membiarkan Dewi untuk melakukannya terlebih dahulu. Tak peduli apapun hasilnya, ia sendiri pun bisa menjamin bahwa gambar prarancangannya bisa terpilih. Setelah begadang selama beberapa hari, akhirnya Dewi pun selesai membuat gambar prarancangannya. Ia pun membawa gambar prarancangannya ke ruang rapat kantor dengan mata pandanya dan bersiap untuk berpartisipasi dalam rapat keluarga. Christie sangat mementingkan tender kali ini dan meminta semua desainer interior di keluarganya menyiapkan gambar prarancangannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, lalu memilih salah satu gambar prarancangan terbaik untuk berpartisipasi dalam tender. Dewi adalah mahasiswa yang berprestasi di Universitas Cornell dari jurusan desainer. Oleh karena itu, ia pun berusaha untuk memenangkan pemilihan ini agar keluarganya merasa bangga. Setelah Dewi tiba di kantor, ruang rapat pun telah dipenuhi oleh anggota keluarga Liu dan desainer interior yang dipekerjakan oleh perusahaan dari luar. Dewi pun buru-buru menyerahkan gambar prarancangannya dan berkata kepada Christie, "Nenek, silahkan Anda lihat gambar prarancanganku. Carilah tempat untuk duduk." Bahkan Christie sama sekali tidak melihatnya, hanya melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Di atas meja pun telah terkumpul sebanyak 9 gambar prarancangan. Di bawah bantuan asistennya, Christie pun mengenakan kacamata berbingkai emas dan melihat satu persatu dengan cermat. Mike duduk di samping Dewi sambil memainkan ponselnya dengan acuh tak acuh lalu berkata, "Dewi, mengapa kamu masih membuang waktumu untuk gambar prarancangan seperti ini? JDIT yang diberi oleh Tuan Muda Lin itu seharga 20 miliar, jika kamu tidur semalam dengannya itu akan lebih berharga daripada 100 gambar prarancangan yang kamu buat." Aku bukan menantu sampah. Bab 22 Dewi berpartisipasi dalam tender. Dewi tahu bahwa Mike sedang menyindir dirinya, lalu membalasnya dengan dingin, "Lebih baik khawatirlah dengan gambar prarancangan dirimu sendiri. Jangan sampai ketahuan lagi bahwa kamu membayar orang untuk membuatnya. Jangan asal berbicara." Mike marah dengan bahu yang gemetar pelan. Dewi pun mendengus, lalu menengok ke samping dan mengabaikannya. Meskipun Mike juga termasuk desainer dalam perusahaan, tetapi ia sama sekali tidak menganggap keberadaan Mike. Mike telah kuliah di lembaga jual gelar selama 4 tahun, bahkan hampir tidak bisa mendapatkan ijazah. Ia sama sekali tidak pantas menjadi desainer di Riel Group. Akhirnya Christie juga yang mengelak saran orang-orang dan melanggar aturan memberinya sebuah pekerjaan sebagai desainer. Tahun lalu Mike mengumpul sebuah gambar perspektif, ternyata ketahuan bahwa ia menjiplak gambar seorang mahasiswa jurusan arsitektur di luar negeri. Sebagai pihak pertama kliennya pun marah besar. Keluarga Liu menghabiskan cukup banyak uang untuk menyelesaikan skandal tersebut. Saat ini, hati Dewi pun merasa sangat percaya diri.
Dari awal hingga akhir ia telah berusaha keras dan menghabiskan waktu yang lama dalam gambar prarancangan sendiri. Sejauh ini, gambar prarancangan inilah yang paling memuaskan dari semua yang telah dibuat olehnya. Beberapa juri di atas panggung sedang berbisik dengan satu sama lain untuk menukar pendapat dan tidak lupa terus bertanya kepada Christy. Dewi melihat bahwa Christy sedang memegang dan melihat gambar prarancangannya dalam waktu yang lama, seperti sedang merenung. Dalam hatinya pun tidak tahan untuk merasa gugup. Meskipun kata-kata Mike yang berada di samping meremehkan Dewi. Tetapi dalam hatinya juga tahu bahwa kemampuannya sama sekali tidak dianggap di Dewi. Tetapi posisi kepala inspektur desainer bisa dikatakan merupakan jabatan manajemen inti di keluarga Liu. Semua perlakuan yang bisa dinikmatinya juga jauh lebih baik daripada sekarang. Ia pun bertekad untuk memenangkan pemilihan ini. 1 jam kemudian, Christy pun mengangkat kepalanya, lalu melihat sekeliling dengan tatapan tegas dan batuk ringan. Seketika Dewi pun menjadi semangat dan menatap ke arah panggung dengan cemas. Sekarang adalah waktu untuk mengumumkan hasilnya. Terlihat bahwa semua orang telah berusaha keras dalam gambar prarancangan kali ini. Generasi muda keluarga Liu kita sangat berbakat. Sejak dini, harapan masa depan perusahaan juga berada di tangan kalian. Melalui penilaianku dan beberapa desainer lain, kita sepakat bahwa gambar prarancangan Mike adalah yang terbaik. Gambar prarancangannya yang akan digunakan untuk tender perusahaan WHO kali ini. Di saat yang sama kita tentu berharap bahwa ia bisa menjadi teladan bagi semua orang dan belajar darinya, serta terus berusaha lagi. Mendengar kata-kata Christy, Mike pun tertegun sesaat dan langsung berdiri dengan semangat, sambil bertanya dengan tidak percaya, "Nenek, gambar prarancanganku terpilih." Christy tersenyum, "Betul, gambar prarancanganmu terpilih." Mendengar hasil tersebut, Dewi benar-benar merasa bingung. Bagaimana mungkin? Kemampuan Mike adalah yang terburuk di perusahaan. Gambar prarancangannya bisa terpilih, ini benar-benar sulit dipercaya. Berpikir sampai sini, Dewi pun tak tahan untuk berdiri dan berkata, "Apakah aku boleh melihat gambar prarancangan milik Mike?" Seketika ekspresi wajah Christy pun menjadi serius dan berkata dengan tegas, "Kamu sudah menjadi desainer begitu lama, apakah kamu masih tidak mengerti peraturan perusahaan? Demi mencegah adanya kebocoran data, maka sebelum hasil gambar jadinya keluar, gambar prarancangan ini tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh siapapun." Dewi pun tidak punya pilihan, selain duduk dengan sedih. Dalam hatinya seperti ditekan oleh sebuah batu, rasanya sangat tidak nyaman. Di saat Dewi merasa kewalahan, Mike pun sedang menerima ucapan selamat dari orang-orang yang mengelilinginya dengan senang. Ia dengan bangga melihat sekilas ke arah Dewi dan sengaja berkata, "Jangan merasa diri sendiri hebat karena kuliah di luar negeri selama beberapa tahun. Pekerjaan ini bergantung pada bakat, jika tidak berbakat maka betapa banyak kamu berusaha juga berakhir menjadi sampah. Seperti suamimu yang sampah." Mia juga berkata sambil tertawa, dengar-dengar tidak sedikit mahasiswa luar negeri yang menggunakan uangnya untuk berfoya-foya di luar negeri dan tidur dengan orang asing. Bagaimana mungkin bisa mendapat ilmu, semua itu hanyalah omong kosong. Dua kakak beradik itu mengejek bersama, Dewi pun tak tahan untuk mendengarnya lagi dan berjalan keluar dari ruang rapat dengan sedih. Melihat sosoknya dari belakang, Mia dengan sinis mendengus dan berkata, "Mampus." Ketika segerombolan orang bubar dari ruang rapat, Christy pun memanggil Mike untuk datang kemari sambil tersenyum. Mike masih belum tersadar kembali dari rasa kebahagiaannya dan berkata dengan senang, "Nenek, tak sangka gambar prarancanganku bisa terpilih aku." Ia belum selesai berkata, tatapan matanya pun tertuju di gambar prarancangan yang berada di atas meja. Ia pun tertegun sesaat dan mengucek matanya dengan keras lalu berkata, "Nenek, ini bukan gambar prarancanganku. Aku bilang ini milikmu, maka ini adalah milikmu." Christy berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, kamu adalah pemilik dari gambar prarancangan ini." Secara sekilas, Mike pun melihat nama Dewi yang tertulis di atas gambar prarancangan, lalu dengan sangat senang berkata, "Nenek, jadi Anda menyuruhku untuk berpura-pura menjadi pemilik gambar prarancangan Dewi."
bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.